Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan bagi kita di pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali bersama Tim Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, seperti agenda sebelumnya, rencananya sih sebenarnya rutin, tapi memang ada beberapa kendala. Kebetulan kemarin saya juga diare, Pak Lutfi. Nah, ini sudah membaik. Jadi saya bersyukur sebenarnya kemarin itu nggak jadi karena memang sedang diare. Kan nggak enak sedang di depan kamera gini, terus tiba-tiba sebentar. Ya, alhamdulillah memang hari-hari ini yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat. Itu luar biasa, nikmat sehat itu. Oke, pagi hari ini kita akan diskusi tentang Mendeley, diskusi saja karena saya rasa Pak Lutfi, nanti Pak Wahyudi, Bu Tinu, teman-teman di pengelola jurnal juga sudah hampir mayoritas semua sudah familiar dengan Mendeley karena berdasarkan survei dari Alexa dan Google Trends, saya sudah baca surveinya, itu yang paling banyak di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara itu Mendeley, kemudian Zotero baru Enot. Justru Zotero yang kedua. Nah, ini kita akan sharing tentang Mendeley, pertemuan yang sesi sharing yang kedua. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahi ilmu, umur, rezeki, dan sisa-sisa waktu yang Allah berikan untuk kita. Ini pakai share screen ya. Kalau mau nggak harus jadi co-host Ustadz Lutfi. Jadi tinggal klik yang hijau itu, yang tombol share itu, akan ada tanda panah di jenengan. Jenengan hostnya kan, nggak perlu jadikan saya host. Nah, jenengan klik yang gambar share screen yang di tengah-tengah warna hijau itu, ada tombol panah ke atas kan. Iya. Nah, itu diklik terus centang yang multiple. Oh, multiple. Oke, bentar. Iya, itu kalau sudah dicentang tidak perlu menjadikan orang lain co-host atau host. Oh Itu iya. Oke. peserta sudah bisa share mandiri. Nah, artinya tapi tidak punya akses yang lain, cuma bisa nge-share. Nah, nanti mungkin bisa jadi pengalaman juga kalau memang ngajar atau sesi diskusi dengan mahasiswa atau dengan teman. Jadi tidak perlu menjadikan host atau co-host. Co-hostnya dan hostnya tetap, tapi kita memberikan akses kepada peserta untuk share screen mandiri. Baik. Karena materinya ini adalah tentang Mendeley, mohon Bapak Ibu disarankan sudah menginstal dan ya sudah pernah lah. Kalau sudah pernah kan enak ya tinggal sharing. Kalau mulai dari nol itu agak berat, Ustadz Lutfi. Jadi repot sekali ngajari dari nol. Saya pernah itu teman-teman S3 itu di UIN Fakultas Syariah yang belakangnya UIN kampus utama itu ya. Kan terpisah itu. Waduh, sudah sepuh-sepuh, sudah ya mungkin sudah punya cucu dan sebagainya. Nggak ngerti. Jadi install aja hampir 2 jam, install saja. Ya jaringan lemot ya nggak ngerti Mendeley desktop itu apa. Jadi untuk bisa menggunakan Mendeley, pertama harus menginstal Mendeley desktop ya. Mendeley desktop dan juga mempunyai akun di mendeley.com kalau nggak salah ya, mendeley.com ya. Mendeley.com. Nah, nanti kenapa kok harus punya akun? Karena kadang saya nggak tahu Ustadz Lutfi sudah ngalami atau belum. Kadang Mendeley itu error, ya. Bukan karena jaringan, bukan karena apa-apa, tiba-tiba error, nggak bisa dipakai. Nah, kok bisa gitu? Itu kenapa gitu? Nah, caranya adalah biasanya keluar notifikasi, silahkan logout. Jadi kita logout dulu dari akun kita di web, Mendeley Web gitu ya namanya istilahnya. Baru kemudian kita login lagi. Nggak tahu, ini mungkin kalau istilahnya programmer itu bug ya, bugnya Mendeley mungkin ya, Allahu a'lam. Saya juga nggak terlalu paham tentang perweban. Nah, ini tampilan Mendeley. Nanti di sudut pojok kanan ini ada sign in, ya sama lah seperti kita ketika menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nanti kita harus punya akun. Kebetulan kalau saya nggak punya akun. Yang punya akun istri saya, karena yang ngajari dulu saya ya istri saya. Awal-awal pas ngelola jurnal itu saya masih manual, kemudian diajari Bu Putri, alhamdulillah dikit-dikit bisa. Terus, nah kadang masih ngerepotkan istri saya, makanya keinginan saya belajar Mendeley adalah biar tidak merepotkan orang lain, gitu saja, simpelnya gitu. Kadang saya merepotkan Bu Putri, gitu-gitu. Habis tak belajar sendirilah, tapi
akunnya yang saya pakai login ini akun istri saya. Ini kalau sudah Mendeley. Nah, kalau sudah pakai dan sudah punya, kita akan coba buka artikel ya. Nanti ciri-cirinya di artikelnya itu akan muncul di bagian atas itu ikon atau icon Mendeley. Sebentar saya carikan artikel. Nanti sambil langsung. Kenapa kok kita harus belajar Mendeley? Karena hampir semua jurnal, terutama yang sudah terindeks di Sinta gitu ya, itu meminta cara menyusun sitasi, sumber rujukan dan juga referensi itu menggunakan Mendeley. Jadi kalau nggak pakai itu rasanya malu, jujur rasanya malu. Ini kampus apa sih kok gak iso gitu. Jadi rasanya malu sekali. Maka ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus belajar Mendeley. Ini paling dasar, tools yang paling dasar. Itu. Nah, yang enak lagi adalah ketika kita belajar Mendeley dan bisa Mendeley itu memiliki apa ya, keunggulan yakni sinkronisasi. Sinkronisasi itu kalau kita sudah pakai apa namanya? Ini sudah saya share screen ini ya. Sampun. Kelihatan ya? Nggih, kelihatan. Oke. Jadi sinkronisasi itu seperti ini. Kalau kita apa namanya? Seringnya itu kan kalau manual pakai footnote atau yang fasilitas yang disediakan oleh MS seperti itu kan kalau kita apa namanya tulis kadang kalau kita tulis misalkan referensi di halaman baris pertama gitu ya pakai footnote atau body note gitu ya itu kadang kita lupa nggak kita cantumkan di daftar pustaka. Jadi saya pernah mengalami itu saat awal-awal nulis tahun 2017 dulu submit di jurnal yudisial. Jurnalnya punya komisi yudisial. Lucunya mereka itu kan reviewernya bagus sekali ya, Sinta 2 ya. Mereka itu neliti, ini kok tidak ada di daftar rujukan, kok tapi muncul di kutipan di artikel. Nah, ada juga yang muncul di daftar rujukan, di daftar pustaka itu, daftar referensi itu, tapi tidak saya kutip di artikel. Nah, kalau pakai Mendeley dan aplikasi reference manager sejenisnya, itu insya Allah tidak terjadi. Kenapa? Karena begitu yang kita tulis ya di artikel yang kita kutip, ini modelnya body note ya, itu langsung akan muncul secara otomatis di bawah. Ya, akan muncul secara otomatis di reference atau daftar pustaka itu. Ini hebatnya gitu. Dan tinggal sekali klik, tidak kerja 2 kali. Kalau pakai manual itu kan ditulis dulu di awal di artikel. Oh, ini saya ngutip ini nih. Terus kemudian di copy, ditulis di bawah, di sini ngerubah fontnya dan sebagainya. Kalau ini enggak. Ya, font yang diikuti oleh Mendeley adalah font yang sesuai dengan artikel itu dan itu langsung otomatis melalui aplikasi, melalui fitur insert bibliografi. Jadi enak sekali, kerjanya dipercepat. Maka sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya mau nulis opini di surat kabar itu bahwa sebenarnya sekarang itu peneliti itu dalam tanda kutip penulis akademisi itu tidak benar-benar menulis karena sudah saking banyaknya aplikasi yang bisa membantu kinerja peneliti. Jadi lucu sekali kalau ada alasan nggak sempat, nggak ada waktu dan sebagainya itu padahal artikel ya sudah bisa. Mungkin ke depan ini ada guyanannya teman-teman itu artikel itu ya bisa ada aplikasi yang langsung misalkan bikin artikel gitu, ada. Bukan berarti ini tidak jujur, tapi misalkan kita masukkan data ya, kita masukkan data beberapa artikel yang kita jadikan literatur review, kita masukkan jerat di aplikasi itu memilih sendiri. Ini jadi pendahuluan, ini jadi pembahasan, ini jadi kesimpulan. Saya kok berpikiran ke depan seperti itu gitu, karena ini sudah sangat membantu sekali dengan adanya Mendeley, EndNote, Zotero ini gitu. Nah, kebetulan kita sekarang adalah belajarnya pakai Mendeley. Ini artikel baru saya submit kemarin tadi malam, ini masih fresh. Kita akan coba menggunakan Mendeley. Kalau Bapak Ibu sudah install Mendeley desktop, sudah punya akun di mendeley.com, nanti tampilan di reference ya. Saya nggak tahu ya ini pakai Office berapa ya. Punyanya Pak Lutfi apakah tampilannya di atas di Office-nya juga reference ya namanya? Reference. Sama ya? Sama. Oke, berarti benar nih. Nah, di reference ini nanti akan ada namanya? Toolbar ya.
yang ada logo-logonya Mendeley. Nah, ini logo-logonya Mendeley ini. Nah, logo-logo Mendeley ini menandakan bahwa kita sudah terinstall Mendeley Desktop. Ya, terinstall Mendeley Desktop di laptop atau gadget kita. Ya, ada beberapa kendala sih kalau memang kok nggak bisa ini, kok tiba-tiba error. Selain mungkin karena belum logout dari Mendeley webnya, terus kemudian login lagi, kemungkinan jaringan. Karena untuk menggunakan Mendeley memang kita disarankan sedang on internet atau terkoneksi dengan internet. Kalau tidak, kadang biasanya error. Tapi nggak butuh banyak kok, nggak butuh yang 10 atau 20 Mbps. Saya pernah pakai WiFi 5 Mbps itu sudah bisa terkonek dengan Mendeley dengan cukup bagus. Nah, kita akan coba insert, tapi sebelum insert ini akan saya stop screen dulu ya. Kita akan coba insert, tapi kita akan coba memasukkan data dulu di repositori atau perpustakaan Mendeley kita. Kita stop screen dulu. Dibuka. Oh, ini sudah dibuka. Kalau punya saya sudah bukaan. Coba saya lihat ya. Ternyata punya saya sudah bukaan. Desktop. Nah, ini Mendeley Desktop. Nah, ini tampilan Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Apa sih Mendeley Desktop itu? Kalau saya menamainya Mendeley Desktop itu seperti perpustakaan digital ya. Jadi biasanya kan kita punya buku, kita taruh di meja, kita taruh di lemari dan sebagainya. Nah, Mendeley Desktop ini sangat private, Bapak Ibu. Kita bisa memiliki banyak literatur yang itu tidak mengganggu penyimpanan file di komputer atau laptop kita, tetapi ini tersimpan di cloud atau memori penyimpanannya Mendeley. Jadi enaknya itu. Kalau memang baru pertama kali bikin dan baru pertama kali memakai Mendeley agak berat. Kenapa? Ya harus masukkan, ngimport data-data itu. Waduh, perpustakaan saya masih kosong. Kalau kosong ya nggak bisa dipakai. Maka dimasukkan dulu, dikumpulkan. Buka web jurnal, di-downloadi satu persatu gitu ya. Nah, di sini itu di pojok kiri atas itu ada beberapa fasilitas. Yang paling umum digunakan adalah add files dan add entry manually. Kalau add files itu digunakan untuk menambahkan artikel yang kita punya, entah kita download dari internet, entah kita ngopi dari punya teman, biasanya bentuknya PDF. Nah, coba kita add files ya. Ini add files. Ini saya sedang nyari mana yang akan saya masukkan. Ini kok lumayan banyak artikel dari karena ini laptopnya joinan ya, punya saya dengan istri saya, jadi lumayan banyak artikel yang ngambilnya ya kerjaan istri saya juga gitu. Coba saya carikan. Nah, coba kita masukkan artikel ini. Nah, ketika kita sudah add files, maka akan muncul secara otomatis di bagian details ini. Details box yang sebelah kanan. Details ini menunjukkan apa? Identitas artikel yang sedang kita input. Ya, sedang kita input. Loh, kok jadi berantakan? Ya, ada beberapa artikel memang namanya sistem. Saya juga belum tahu kenapa kok kemudian ada beberapa artikel ketika di add files itu datanya bagus, lengkap nama, judul, pengarang, volume, DOI, ya DOI, kemudian URL. Tetapi ada yang saya menyebutnya apa ya? Yang berantakan. Seperti ini, kita sedang nemu artikel yang berantakan. Coba P E-nya besar gitu ya. Ini kayak anak-anak alay yang nulisnya huruf besar, huruf kecil gitu kan modelnya. Nah, coba kita lihat di artikel aslinya ya. Kalau memang posisinya seperti itu, berarti Bapak Ibu tidak harus tidak harus mengikuti ini, Kita harus edit. Kita coba lihat tadi di sebelah. Apa tadi ya? Saya ngambilnya artikel apa ini ya? Ini Danlam itu, Pak. Yang warna biru itu, Pak. Danlam. Lingkar dikling.
Hah? Oh iya, maksudnya Nah, ya betul ini. Ini kan sudah muncul di kanan. Nah, oke. sudah muncul di kanan kan? Nah, saya mau ngecek artikel aslinya tadi loh, judulnya apa ya? Oh, Masa judulnya Danlam tadi ya? Harusnya kan ada artikel asli ya. Sebentar. Saya cek yang lain ya, saya cek yang lain deh. Kalau Danlam ini apa? Oh, ini nih ketemu nih. Saya tak coba buka artikel aslinya. Kenapa harus buka artikel aslinya? Ini bahasanya terpaksa karena kita harus membuktikan benar nggak kayak gini gitu. Benar nggak tadi yang saya cek itu seperti ini gitu. Coba ini saya bukakan artikelnya. Mana ini? Repot. Ganti ya wis. Agak susah nyarinya artikelnya. Sebentar, saya geser. Tak carikan lagi. Nah, kalau berantakan memang harus dicari artikelnya terus kemudian kita cek sungguh-sungguh. Kita cek betul-betul itu datanya untuk kita luruskan. Nah, kalau salah gitu nanti data yang akan masuk di dalam artikel itu juga akan jadi seperti itu. Ya. Nah, ini coba kita ini. Coba kita insert lagi. Oh, kok jadi Gupta gini. Nah, ada beberapa yang memang jadinya seperti ini, agak berantakan. Maka harus kita cek, kita cari yang benar ya. Kita cari yang benar aja. Enggak benar-benar ini apa ini? Nah, ini benar nih. Nah, kalau benar, Bapak Ibu biasanya akan muncul di kanan sesuai dengan identitas jurnal yang sesungguhnya. Ini kan. Yang pertama kita masukkan add files itu biasanya muncul di bagian paling atas ini, yang warna biru. Betul kata Pak Lutfi, yang warna biru itu. Nah, ini identitasnya yang kanan. Ada judul, ada penulis, ada nama jurnal, ada tahun, ada volume, ada nomor, ada abstrak, ada halaman, ada URL, dan ada DOI. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Jadi kalau bisa, kita download artikel dan kita masukkan datanya ke Mendeley, itu lengkap. Kalau ini memang jurnal artikel yang umum ya, berarti harus ada judul, nama penulis, nama jurnal, tahun, volume, nomor, halaman, abstrak, ada keywords, ada URL, ada DOI. URL berarti URL webnya, DOI berarti identitasnya. DOI itu kayak kalau manusia di Indonesia itu punya nama kayak akte kelahiran atau NIK itu. Jadi nomor artikelnya, nomor jurnalnya. Saya tak coba bukakan apa namanya, benar nggak ini artikelnya seperti itu, benar nggak gitu ya. Sebentar, saya bukakan artikelnya. Oke, saya stop screen dulu, saya bukakan artikel yang tadi. Apa tadi nama jurnalnya? Rusian ya. Russian Law Journal. Gitu ya. Sayangnya kalau di Zoom ini tidak bisa buka dua ya. Maksudnya share screen dua itu tidak bisa ya. Nah, ini artikelnya. Artikel yang tadi. Sesuai dengan artikel yang ini. Ini punya teman saya, terbit di Q3, Russian Law Journals, tentang terorisme. Nah, benar kan tadi judulnya seperti ini, penulisnya iya, terus kemudian apa lagi tadi ya? Abstraknya ada, keywords-nya juga ada. Berbeda lagi kalau tadi yang sebelumnya kan awal-awal tadi kan rusak. Nah, kalau rusak gimana tampilannya? Kalau nggak benar, maka kalau nggak benar tampilannya itu kita betulkan, gitu kan? Kita betulkan dengan cara merubah ini tadi, merubah data yang ada di sini. Ini bisa diedit kok. Ini bisa diedit. Namanya juga. Nah, idealnya untuk menulis author itu memang di-enter ya, Bapak Ibu. Kalau authornya satu, berarti misalkan Muhammad Lutfi, tulis di sini di-enter dulu. Kenapa? Karena akan by system ini dibalik. Kalau di luar negeri itu kan ada first name, last name. Ada given name dan family name, gitu ya. Nah, itu akan jadi dibalik. Ridwan Arifin berarti Arifin Ridwan. Salahuddin Al-Fatih berarti jadi Al-Fatih Salahuddin. Tapi caranya dengan di-enter. Kalau tidak di-enter, ini akan manual tetap sama. Ini di-enter.
Nanti halamannya di-enter kayak ini nih misalkan. Ini kan sudah enteran. Nah, ini di-enter kayak gini. Nah, terus kemudian ini nama jurnalnya ditulis yang benar, volume nomornya juga penting, halamannya juga ada. Biasanya halaman jurnal ini ada di web jurnalnya. Abstrak sama keywords memang tidak akan muncul di referensi, tetapi ini penting untuk apa ya? Untuk kalau memang kita mau melihat apa sih isinya artikel ini gitu. Nah, kemudian URL penting, DOI penting. DOI ini penting. Ini nanti ngeditnya di sini. Nah, coba sekarang kita akan masuk ke artikel yang tadi sudah saya buat. Mas, benar nggak data Ridwan Arifin dan juga artikel ini akan bisa kita baca melalui Mendeley. Saya stop screen dulu, saya share screen lagi artikelnya. Artikelnya ini. Oke. Nih. Nah, coba ya kita cek misalkan di sini. Ini ngawur saja ya. Misalkan di sini bebas. Kita akan masukkan artikel Pak Ridwan tadi. Pak Ridwan Arifin itu dosen UNES ya. Nah, kita akan coba masukkan dengan cara ini. Insert citasi, insert yang ada gambarnya logo Mendeley. Kita masukkan. Oh, ini nggak bisa kalau nggak di-minimize. Bentar. Sebentar. Ya, kelemahannya kalau pakai apa full screen nggak kelihatan jadinya ya Mendeley-nya ya. Karena Kelihatan sih Pak Patik. bisa, maksudnya muncul Muncul. itunya muncul. Muncul. Oh, muncul ya? Toolbar-nya muncul. Oh, toolbar-nya muncul kalau pakai full screen. Iya. Oh. Barusan muncul itu. Nah. Coba ya, saya tak insert ya. Nah, ini maksudnya ini muncul. Iya, muncul. Oh, muncul ya? Oh, di saya tadi nggak muncul. Tadi namanya Ridwan Arifin ya. Kita coba tulis. Nah, ini akan muncul. Akan muncul di data pencarian kita. Ini yang akan kita gunakan. Tadi yang mana, Pak Lutfi, yang kita pakai itu? Future Impact ini ya? ASEAN Rusian ini ya? Yeah. Ini ya, benar ya? Yeah. Yang warna biru ini ya? Yang atas ini ya? Yeah. Ya, coba kita klik. Kita klik. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, ini kan akan otomatis. Ini data yang tadi kita panggil. Karena ini modelnya, apa ini ya modelnya? Apa ya ini? Modelnya apa? American Psychological Association. Jadi kalau apa itu body note. Jadi yang muncul adalah nama penulis dan juga tahun. Ini tampilannya seperti ini modelnya. Jadi yang akan keluar adalah Arifin dan Utama. Tadi namanya Ridwan Arifin dan siapa tadi? Utama. Serta tahunnya. Oh, ini baru ini. Artikel baru. Serta tahunnya. Gimana kalau mau merubah? Saya nggak mau pakai nggak mau pakai apa ini gitu. Nggak mau pakai model jenis citasi ini. Nah, kita bisa merubahnya di style. Itu kan di atas ada style ya. Nah, ini ada banyak pilihan. Yang paling umum digunakan di perjurnalan itu ada 3 atau 4 ya. Yang pertama itu apa atau body note, kemudian Chicago. Ini ada Chicago manual style. Kalau Chicago itu footnote. Ada beberapa pengelola jurnal yang nggak paham ini. Di author guideline atau panduan kepenulisan itu mereka nulisnya model footnote gitu saja. Model footnote. Kalau model footnote berarti Chicago di sini karena di Mendeley itu tidak ada tulisan model footnote gitu, enggak ada. Chicago manual style. Kalau modelnya pakai angka, Pak, gimana? 1, 2, 3, ada kan model citasi yang kayak gitu, di belakangnya ditulis angka 1. Itu namanya IEEE. IEEE. Gitu ya, IEEE. Kemudian ada yang pakai Vancouver. Vancouver itu keluarnya apa namanya? Angka juga, tetapi dia kayak model footnote, tapi begitu muncul di daftar rujukan, bentuknya itu terurut 1, 2, kayak IEEE. Nah, yang paling umum memang cuma 2, yakni apa dan juga Chicago itu. Chicago. Nah, kalau mau dirubah, ya klik ini, klik Chicago misalkan ya. Mana? Chicago manual style gitu ya. Coba kita lihat apakah berubah. Ya, tergantung koneksi internet. Nah, langsung berubah. Langsung berubah ini ya. Chicago adalah footnote dan langsung keluar kan footnote-nya di sini. Nah, saya mau kembalikan lagi ke apa? Bisa nggak? Oh, ternyata kemarin saya lihat ternyata bukan Chicago tapi apa? Padahal awalnya sudah apa.
Enaknya kalau di Mendeley bisa langsung otomatis. Nah, kita kembalikan ke apa ya? American Psychological ini, kita kembalikan. Bisa enggak ya kira-kira gitu. Nah, kita lihat sebentar, masih proses gitu ya. Ini tergantung. Nah, bisa. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadi kalau pakai manual, kita akan capek, kehabisan waktu. Waduh, misalkan ya, misalkan saya nggak diterima di jurnal A. Jurnal A itu mintanya apa? Saya mau masukkan ke jurnal B. Jurnal B itu modelnya footnote, Chicago. Nah, kalau pakai manual, kita edit manual satu-satu. Aduh, ganti rek, gitu-gitu kan. Tapi kalau pakai ini langsung set gitu berubah. Yang unik juga coba kita lihat ya, Ridwan, Arifin dan Utama ini. Apakah tadi kata Pak Fatih kan masuk langsung ke daftar rujukan atau referensi. Kita coba lihat, dicek di referensinya. Referensinya di mana ya? Di bawah, di bawah. Kalau di atas genteng namanya, di bawah. Kita lihat Arifin, ini sudah masuk. Langsung otomatis. Padahal kan, loh nggak pakai nulis kan tadi? Enggak. Enaknya Mendeley itu. Pakai menu apa caranya? Coba kita hapus ya, reference ini. Coba kita hapus, reference. Kita hapus. Seret. Kita hapus, letakkan kursor di sini. Di sini juga boleh, tapi kan biasanya di bawahnya ya. Kemudian kita klik insert bibliografi. Atasnya style, ada gambar Mendeley, kemudian atasnya lagi ada insert bibliografi. Kita klik, dia sedang bekerja, sedang membaca, langsung keluar otomatis. Bukan sulap, bukan sihir, ya. Tidak perlu prok jadi apa, ini otomatis. Jadi by system. Dan langsung terurut berdasarkan alfabetis, ya. Tapi namanya dibalik, gitu ya. Loh, kalau di Indonesia kan ada beberapa model citasi yang tidak sesuai dengan itu. Nah, itulah kendalanya. Ini kelemahan juga. Bukan kelemahan sebenarnya ya, Indonesia itu yang memang tidak mengikuti standar baku model citasi dunia. Saya melihat beberapa buku, melihat beberapa tugas akhir itu tidak sesuai dengan model apa, tidak sesuai dengan model Chicago. Jadi ya harusnya edit manual. Bisa enggak sih ini diedit manual? Bisa. Bisa, tetap bisa. Nanti diedit di sini. Misalkan mau ditambahkan apa? Saya pengennya ini ternyata kurang future impact misalkan ya. Saya pengennya tadi judulnya kurang analisis gitu. Ditambahkan bisa, tetap bisa. Tetapi ini tidak akan terrecord di database-nya Mendeley Desktop. Kalau pengen terrecord berarti yang dirubah adalah database yang ada di Mendeley Desktop. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Monggo kalau Pak Lutfi mau diskusi tadi apa yang ingin ditanyakan, Kalau silakan. untuk apa namanya kutipan dari undang-undang, Pak. Oh ya, sebentar. Nah, Kalau secara umum kita lihat ya, kita lihat menu-menu beberapa menu-menu yang ada di Mendeley Desktop. Tadi kan belum dijelaskan ya, menu-menu di Mendeley Desktop. Kalau add files kan jelas, biasanya yang di file dimasukkan kan rata-rata bentuknya jurnal. Tapi kalau di Mendeley Desktop ada menu juga di pojok kiri ini. Wah, saya nggak punya filenya, Pak. Wah, bukunya sudah tua dan tidak mungkin dijadikan PDF, maka bisa memasukkan add entry manually. Ini adalah memasukkan manual buat data-data yang mungkin kita tidak punya PDF-nya, buat data-data yang mungkin kita tidak bisa menjadikannya, mengunggahnya ke versi digital. Buku kan kalau berhalaman-halaman juga susah. Maka solusinya adalah di sini. Default-nya tampilannya memang jurnal artikel, tetapi di sini banyak pilihan. Nah, misalkan bill. Bill itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Perjanjian juga ya, perjanjian, undang-undang itu kan juga masuk bill. Terus kemudian ada juga book. Bapak Ibu yang memang mungkin tidak menjadikan PDF atau tidak ada bukunya secara digital, bisa memasukkan kategori book ini. Kemudian ada book section, ada book chapter dan book section itu maksudnya kadang satu buku itu judulnya beragam. Ya, jadi misalkan buku tentang membasmi COVID, ada tulisannya Joko, ada tulisannya Siti, nah tulisannya itu beda-beda. Maka masukkanlah ini di book section. Kemudian ada case, kasus. Ini penting sekali untuk orang-orang hukum seperti kita. Misalkan ada kasus tentang pencurian sandal di masjid saat Jumatan. Ini dimasukkan di case ini. Kemudian ada komputer program. Saya nggak pernah pakai karena saya bukan jurusan komputer. Kemudian ada juga tentang conference proceeding. Ini yang sering diikuti oleh teman-teman. Kemudian ada juga tentang ensiklopedia.
ada juga tentang film, bahkan film bisa masuk di sini ya. Mungkin bagi kita cukup aneh, masa iya sih film dijadikan sebagai sumber rujukan di artikel ilmiah. Kemudian ada generik secara umum, ada hearing. Nah, ini yang mungkin kita sering mengalami kalau kita pernah ikut acara seminar, webinar atau apa, kita kan nggak tahu ya, loh ini masuknya apa? Saya nggak dapat full papernya, saya cuma dapat PPT materi. Nah, ini bisa dimasukkan ke sub namanya hearing. Oh, saya kemarin dengar Pak Lutfi ngisi webinar tentang bagaimana kemudian pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Malang. Saya dapat PPT-nya. PPT-nya nggak bisa saya upload, tapi saya tulis ini entry manually di hearing. Hearing ini kan artinya mendengarkan. Oh, saya mendengarkan Itu seperti ini. bisa nggak Pak kalau untuk penelitian ini Pak Fatih? Untuk penelitian apa namanya? Empiris. Empiris. Bisa, bisa. Wawancara itu ya? Iya, saya tadi malam itu di artikel saya itu saya bingung. Di sini kan nggak ada menu interview ya. Loh, Ya, makanya Pak. interview ini masuk kemana gitu kan? Nah, Oh, ya wes. Lah interview itu kan kita mendengarkan, hearing. Berarti saya tulis aja mendengarkan, gitu ya. Mendengarkan apa? Nah, nanti ditulis judulnya. Misalkan wawancara dengan Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Berarti ditulis aja judulnya, wawancara dengan Ketua BPN Malang jam sekian di mana, gitu aja. Nah, enaknya itu gitu. Terus kemudian jurnal artikel ini yang umum, ini magazin, ini berarti majalah. Kemudian ada koran, newspaper, paten. Paten ini kalau di dalam Mendeley itu dimaksudkan semua ya, hak cipta, HKI. Kalau di kita kan lumayan banyak ya, merek dan sebagainya. Ada beberapa buku yang sudah ada HKI dan sebagainya. Atau misalkan kalau kita kenal di UMM itu kan Prof. Isamuddin itu ya, banyak sekali HKI-nya. Nah, HKI itu kadang tidak berbentuk yang banyak yang bisa diupload. Kadang cuma misalkan satu lembar bagan bagaimana mengatasi perselisihan antar perebutan warisan misalkan, terus di HKI-kan itu dimasukkan di sini di paten. Nah, report ini biasanya dimasukkan di laporan. Ada beberapa kan, misalkan ini saya kok dapat regulasi tentang data masyarakat Indonesia yang sudah divaksin berdasarkan Perpres sekian. Nah, masuknya di report. Ya, data misalkan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan BPS tahun 2010 masuknya di report. Ya, data-data seperti itu masuknya di report. untuk Kemudian penelitian empiris, dokumentasi sama ini bisa masuk report nggak Pak? bisa, boleh saja. Dokumentasi sama observasi itu kan biasanya. Iya, betul. Report kan. Jadi misalkan kuesioner, wawancara atau kan nggak harus wawancara ya, menyebarkan angket. Nah, itu kan masuk di report. Kita dapat data dari 100 responden ternyata orang di Kabupaten Malang itu lebih suka jajan ke warung kelontong, toko kelontong dibandingkan ke mall. Nah, itu masuk di report itu. Kemudian ini untuk undang-undang statute ya. Undang-undang ini. Tetapi memang kelemahannya, coba kita klik ya nanti ya, dijelaskan dulu secara umum ya. Statute ini terkait undang-undang. Undang-undang apa yang dimasukkan ini juga agak susah. Saya tidak terlalu bisa membedakan antara yang statute ini dengan yang di bill. Mungkin statute ini bisanya umum ya. Saya juga belum terlalu detail memahami tentang sub-sub judulnya di dalamnya. Karena mungkin istilah undang-undang di luar negeri, pembuatnya ini kan Mendeley, ini kan orang luar. Elsevier, Scopus. Itu mungkin berbeda pemahamannya dengan di kita. Mungkin di sana adanya cuma undang-undang atau jurisprudensi. Di kita ada perpres, ada permen, ada pergub ya. Waduh, semua lembaga pengen bikin aturan. Ya, ada perwali, ada peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, semua pengen. Nah, kalau di sini saya lihat sebenarnya ini undang-undang atau jurisprudensi atau putusan hakim. Kelemahannya memang ini tidak bisa detail. Tadi mungkin ditanyakan, kalau pasal gimana, Pak? Dia cuma bisa mendeteksi undang-undangnya. Iya. Ya, cuma bisa mendeteksi undang-undangnya. Biasanya saya akali. Saya tidak mau merubah database-nya di Mendeley, database-nya di Mendeley cukup saya masukkan undang-undangnya. Misalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau saya pengen merujuk ke pasal gimana, Pak? Itu tadi, Pak Lutfi. Saya edit manual di artikelnya. Betul, ya. Tapi di sini saya biarkan tetap undang-undangnya itu. Jadi saya tidak pernah memasukkan judul per pasal.
Karena akan membingungkan nanti begitu saya panggil datanya. Saya cukup masukkan undang-undangnya, begitu nanti saya pengen manggil undang-undang itu, undang-undangnya ada, tetapi datanya, citasinya di artikel nanti saya edit manual. Pasal sekian, ayat sekian, undang-undang ini, citasinya tetap ada. Kemudian ada televisi juga, ada tesis. Nah, untuk tesis ini, sekali lagi ini berbeda istilah. Kalau di Indonesia mungkin dikenal skripsi, tesis, disertasi. Yang dimaksud dengan tesis di Mendeley ini menurut saya, sekali lagi ini saya perlu disclaimer ya, bahwa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman saja, mungkin bisa jadi orang lain memahaminya berbeda. Tesis ini adalah karya ilmiah itu tadi yang menjadi tugas akhir. Bisa skripsi, bisa tesis S2, bisa disertasi. Masuknya di sini. Kemudian webpage ini jelas gampang ya. Apa yang kita ambil dari internet, ya berarti kita masukkan di webpage. Pak, saya dapat artikel, bentuknya PDF di internet, tetapi bukan report, bukan jurnal. Berarti masukkanlah di webpage itu saja. Misalkan kalau orang hukum mungkin ngambil dari hukumonline.com, artikel bagus ini, masukkan di webpage. Karena hukum online kan bukan penyedia jurnal, ya toh? Bukan report juga kan, kadang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah working paper. Ada kalanya kita menemukan hasil kerjaan yang itu tidak dipublish di jurnal, tidak disampaikan di seminar internasional atau di webinar, tetapi orang itu bikin kerjaan, ya, bikin laporan. Nah ini tadi kalau mungkin Pak Lutfi tanya, bisa enggak kalau kuesioner penelitian empiris itu masukkan di working paper ini? Bisa juga, ya, bisa juga, boleh juga di sini. Kan itu kita kerja ya, working paper itu kan berarti apa ya? Hasil penelitian yang ya kita kerja. Ini tidak dipublikasikan di mana-mana, masuknya di working paper. Coba kita masuk di statute tadi ya, karena kayaknya hukum ya ini mainannya di sini. Sering masuknya di sini. Nah, ada author. Iya, di statut ini kan ada judul. Judulnya berarti misalkan saya pengen ngutip peraturan Menteri Keuangan, berarti ditulis peraturan Menteri Keuangan, gitu ya. Nah, autornya siapa? Kalau peraturan Menteri Keuangan berarti autornya siapa, Pak Lutfi? Menteri Keuangan. Betul. Jadi ditulis saja Menteri Keuangan Republik Indonesia. Gini biasanya. Terus saya enter kan, jadi Indonesia Menteri Keuangan Republik gitu. Gitu biasanya. Nah, namanya peraturan kan atau undang-undang kan mesti ada tahunnya. Tahun berapa? Oh, tahun 2020 ditulis. Pages-nya kalau mau dicek PDF-nya halaman 1, biasanya kan peraturan nggak terlalu banyak ya, sampai 24 ditulis. Kan nggak perlu abstrak. Ini juga lucu juga. Masa undang-undang ada abstraknya? Masa ira-iranya dimasukkan? Mungkin di luar ada ya, saya nggak tahu. Nah, author keyword juga nggak perlu. Nah, ini juga agak yang saya bingung. Apa bedanya kode dengan kode number? Biasanya saya isi salah satu saja. Nah, misalkan peraturan Menteri Keuangan nomor 12, saya tulis aja 12 di sini. Menteri kan berarti Indonesia. Ada lagi public law number. Ada lagi kan? Nah, biasanya saya tulis sama. Mohon maaf ini nanti bisa diluruskan ya teman-teman kalau memang ada yang paham. Saya tulis sama. 12. Oh, ini peraturan. Kan di Indonesia kan idealnya kan cuma gini ya, model peraturan kita itu ya. Peraturan siapa, nomor berapa, tahun berapa, tentang, gitu kan? Nah, sementara di luar mungkin berbeda, nggak kayak gitu. Itu sumbernya dari mana? Ada lagi statuta number. Ada lagi nomor lagi, keluar lagi, saya tulis lagi 12. Biasanya gitu. Kemudian ini URL, saya ngambilnya dari mana? Saya kopikan, saya copy pastekan di sini biasanya. Terus kemudian saya save. Gitu saja biasanya. Oke, itu menurut saya. Iya, Pak Fatih. Ada lagi mungkin Pak Lutfi? Itu sih Pak yang bingung itu, karena kita kan sering ya kadang-kadang ngutip apa namanya statuta itu kan, undang-undang. Iya, betul. Ya namanya orang hukum kan sumber atau bahan hukum primernya ya pasti undang-undang lah. Nggak mungkin dari televisi atau nggak mungkin dari yang lain gitu. Ya, oke. Oke, kalau cuma itu insya Allah berarti tinggal ditunggu artikelnya. Ya, kemarin sudah siap ditunggu sama Pak Amiluddin itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga Allah berikan keberkahan. Terima kasih atas kesabarannya menunggu kurang lebih 1 jam. Kalau besok sepertinya saya tidak bisa ya. Besok sedang ada ngaji pagi gitu jadwalnya. Mungkin ketemu lagi hari Jumat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.